Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan belajar firman Tuhan melalui Renungan Harian Gereja Pokemang Pratama, edisi hari Kamis 22 Juli 2021. Namun sebelum kita belajar, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami kemarin. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan saat ini kami memohon pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam kami belajar akan firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti, terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan belajar dari surat Injil Yohanes yang ke-10, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama, demikian bunyinya. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita hari ini saya beri judul, Akulah Pintu. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pintu adalah tempat untuk masuk dan keluar. Seorang ahli perjanjian lama bernama Sir George Adam Smith mengatakan bahwa ketika ia mengunjungi tanah suci, ia melihat seorang gembala dan dombanya berdiri di depan benteng. Tidak ada pintu terlihat di sana. Di situ yang tampak hanyalah sebuah lubang besar sebesar tubuh manusia. Smith kemudian bertanya kepada gembala tersebut, "Mengapa di sana tidak ada pintu?" Kemudian gembala itu menjelaskan, "Sayalah jalan masuknya. Saya berdiri di lubang itu, dan domba lewat di bawah saya memasuki benteng. Apabila mereka semua sudah berada di dalam dengan aman, maka saya akan berbaring melintang pada lubang itu, sehingga tidak akan ada pencuri yang dapat masuk, dan juga tidak ada domba yang bisa keluar kecuali melewati tubuh saya. Jadi sayalah jalan masuknya." Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu untuk menyatakan siapa dirinya dan apa yang akan dialami atau apa yang akan dinikmati oleh seseorang yang masuk melalui pintu itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah pintu ke domba-domba itu, ayatnya yang ke-7. Artinya, ia adalah sumber keamanan, keselamatan, dan sumber pemeliharaan berkat bagi para domba, yakni kita sebagai umatnya. Kedua hal ini Yesus tegaskan dalam ayatnya yang ke-9. Akulah pintu
barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudaraku, mari kita cerna lebih dalam apa maksud Tuhan Yesus pada bagian ini. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Bapak Ibu sekalian, pada zaman itu, para gembala yang menjaga kawanan domba biasanya itu membuat sebuah kandang dari tumpukan tembok batu yang cukup tinggi. Bahkan kadang menaruh duri-duri di atas tembok batu itu. Tujuannya supaya binatang buas tidak dapat masuk dan menyerang domba-domba di dalamnya. Pintu dari kandang itu hanya satu. Bahkan biasanya gembala tidur di pintu itu, sehingga domba-domba itu aman. Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah pintu," ini menunjukkan bahwa ia adalah satu-satunya jalan masuk untuk seseorang berada dalam keamanan. Yesus memberikan jaminan bahwa mereka yang melalui Dia akan selamat. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Yohanes 3 ayat 16 juga katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Ibu yang terkasih, Yesus adalah pintu, dan mereka yang menerimanya akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Keselamatan dalam bagian ini ialah artinya memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ayatnya yang ke-10 katakan, memiliki hidup atau memiliki zoe dalam bahasa Yunaninya, yaitu artinya hidup yang sesungguhnya. Maksudnya yaitu sebuah kehidupan ilahi yang diberikan kepada manusia, yang melaluinya kita dapat berelasi dengan Sang Ilahi. Jadi hanya mereka yang memiliki hidup, memiliki zoe, mereka tidak turut dihukum karena dosa, melainkan mendapatkan pengampunan oleh karena Sang Pintu, yaitu Kristus, memberikan kepada mereka keamanan dan jaminan keselamatan kekal. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang kedua yang dimaksudkan dari ayat tadi, yaitu jika mereka yang menerimanya akan mendapatkan jaminan pemeliharaan. Selain sumber keselamatan, Tuhan Yesus juga adalah sumber pemeliharaan atau berkat. Gambaran pintu itu tidak lagi satu sisi sebagai sebuah sarana masuk tempat perlindungan. Karena domba-domba itu tidak hanya diamankan di kandang, tetapi gembala juga membawa domba-domba itu keluar. Ayat 9b menyatakan, "Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa setiap domba, yakni kita sebagai umat yang datang melalui Dia, Sang Pintu itu, akan menemukan padang rumput. Kita bisa lihat itu dari Mazmur 121 ayat 8, Bilangan 27 ayat 15 sampai 19. Kita bisa bandingkan dari ayat-ayat situ dan Bapak Ibu bisa baca. Jadi
Tuhan Yesus sebagai pintu dalam bagian ini, menunjukkan bahwa Ia adalah sumber segala berkat dan kecukupan yang kita butuhkan. Hal ini diperjelas lagi ketika Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara-saudaraku, Yesus telah berulang kali mengatakan bahwa Ia datang untuk memberi hidup. Dan sekarang Dia menegaskan bahwa umatnya itu memiliki hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Ini berarti bahwa kita tidak hanya diselamatkan dan mendapatkan kepastian untuk mendapatkan kerajaan surga, bahkan kita juga dipelihara keluar masuk kita. Kita menikmati Tuhan dalam hidup kita dan merasakan kehadirannya setiap waktu. Bahkan merasakan tangan gembala itu di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah kata bijak mengatakan, jika kita bergantung pada uang, kita hanya akan mendapatkan apa yang bisa diberikan uang. Tetapi jika kita bergantung kepada Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan mampu melakukan segala perkara karena Ia adalah pencipta dan pemilik hidup kita. Karena itu tidaklah berlebihan jika Yesus pencipta dan pemilik hidup ini berkata bahwa Ia adalah sumber segala berkat, pemeliharaan, dan kecukupan kita. Singkatnya, Dialah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Seperti domba yang bergantung penuh pada Sang Gembala untuk mendapatkan makanan dan minuman, demikianlah Tuhan Yesus ingin kita bersandar kepadanya setiap hari, bahwa Ia adalah pintu, sumber pemeliharaan dan berkat dalam hidup kita. Dengan demikian, layaklah kita bersama berseru kepadanya seperti pujian Kidung Jemaat 4:15, katakan, "Oh Gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening." Jadi saudara-saudara, jika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka nikmatilah kekayaan yang ada di dalam Kristus. Percayakan hidupmu kepada Dia. Jangan takut akan masa depan, sebab Ia memeliharamu. Jangan takut akan kematian, karena Ia tetap memegang tanganmu. Apa yang menjadi jaminan kita? Ketika Ia berkata, "Akulah pintu," itu berarti Ia harus berjalan menuju Yerusalem untuk diadili, dihina, dan disiksa. Ketika Ia berkata, "Akulah pintu," itu berarti Ia harus memikul salib naik ke Golgota. Dan ketika Ia berkata, "Akulah pintu," itu berarti Ia harus menerima cawan murka Allah. Ketika Ia berkata, "Akulah pintu," itu berarti Ia mati bagi kita. Saudara-saudaraku, semuanya itu diterima Yesus supaya domba-domba itu menerima hidup yang kekal dan hidup di dalam penggembalaannya. Ia telah membeli kita dengan harga yang mahal. Ia akan terus menopang hidup kita sampai selama-lamanya. Jelaslah bahwa hanya Yesuslah yang merupakan satu-satunya jalan menuju surga. Seperti
dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan kita dapat masuk ke sana hanya jika kita mau meletakkan iman kita hanya kepadanya. Karena ada banyak jalan ke neraka, tetapi hanya ada satu jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kami telah belajar akan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, memahaminya ya Bapa, bahwa hanya Engkaulah jalan satu-satunya menuju surga. Tuhan, tolong kami agar kami terus berjalan sesuai firman-Mu ya Bapa, memegang tangan-Mu sampai akhir hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berserah dan menyerahkan hidup kami dan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.